terletak di Desa Cangkuang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kampung ini dikelilingi danau dan terpisah dari hiruk-pikuk kota. Disinilah 7 bangunan berdiri, 6 rumah adat, dan 1 musola. Tidak ada bangunan yang menonjol, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi. Semua berdiri sejajar, seolah mengingatkan bahwa hidup dijalani bersama. Tentang kampung adat, Kampung Pulo. Jadi di situ 2 peninggalan, Hindu dengan Islam. Kalau Hindu abad 8 ada sini Cangkuang, kalau Islam abad 17 adanya makam Eyang Mbah Damari Muhammad dan komplek Kampung Pulo. Jadi Candi Cangkuang ini pertama diketemukannya oleh seorang ahli arkeolog Islam yang bernama Bapak Uka Cana Sasmita. Nah, beliau juga membaca buku kuno karangan seorang Belanda yang bernama Poderman. Nah, buku itu yang berjudul Nok Tulen Batavia Genetsap. Di buku itu tertulis di Cangkuang ada 2 peninggalan, Arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbah Damari Muhammad. Jadi di buku itu nggak dibilang adanya candi, cuman ada Arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbah Damari Muhammad. Ditemukannya pada tanggal 9 Desember 1966. Waktu penelitian pencarian fondasi candi kebetulan ditemukan di sebelah makam Eyang Mbah Damari Muhammad yang berukuran 4,5 kali 4 meter persegi dan batu-batu candi yang asli ditemukan cuma ada 40%. Jadi yang 40% itu juga oleh masyarakat di sini, ada yang udah dipakai di siang kuburan, dipakai dam, karena masyarakat di sini nggak tahu adanya candi. Jadi yang tahu masyarakat di sini cuma ada Arca Dewa Siwa bergeletak di sebelah makam Eyang Mbah Damari Muhammad. Di sini ada sebuah perkampungan namanya Komplek Kampung Pulo. Nah, dinamakan dengan nama Komplek Kampung Pulo karena ada pulau. Nah, itu dari keturunan Eyang Mbah Damari Muhammad. Jadi waktu beliau tinggal di sini, menyebarkan Islam di sini. Nah, Eyang Mbah Damari Muhammad itu punya anak 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Eyang Mbah Damari Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang sekitarnya, di dalam museum ada sebuah kitab kuno, ada khotbah Idul Fitri, Idul Adha, Quran 30 sut, dan kitab-kitab yang lainnya. Di komplek makam di sini tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Nah, terkecuali salah satu dan meninggal orang tuanya, ibu atau bapaknya. Jadi anak yang sudah menikah keluar tadi bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun yang hak menerima waris anak perempuan bukan laki-laki. Karena yang melanjutkan jejak Mbah Damari Muhammad yang 6 perempuan. Anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu mau disunat. Makanya di sini ada sebuah tradisi larangan adat. 2 larangan dikaitkan dengan 1 alasan. Tidak boleh membuat rumah beratap jure dan tidak boleh menabuk bong bestarian dari itu. Dan larangan yang lainnya di sini tidak boleh memelihara binatang bestari yang berkaki 4, kambing, kerbau, sapi. Kalau mau makan nggak apa-apa, menyembelih nggak apa-apa. Namun mereka di sini tidak diperbolehkan. Jadi menjaga kelestarian di sini karena masyarakat adat kampung di sini mencari nafkahnya cuma bertani di kebun di sawah.
Dan di sini tidak boleh jarak ke makam keramat Cangkuang hari Rabu malam Rabu. Kalau kunjungan wisata nggak apa-apa, untuk penelitian nggak apa-apa. Namun hitungan di sini Selasa pada asar udah masuk Rabu, Rabu pada asar udah masuk Kamis. Nah ini berhubungan dengan Arca Dewa Siwa. Jadi dulu waktu Hinu berdiri di sini, hari yang terbaik untuk menyembah Arca Dewa Siwa pada waktu hari Rabu malam Rabu. Nah waktu Eyang Bada Merip Muhammad pada waktu hari Rabu malam Rabu itu tidak ada kegiatan, cuman ada kegiatan untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam. Jadi sharing toleransi, orang Hindu lagi sembahyang, lagi berdoa tidak terganggu. Nah Eyang Bada Merip Muhammad juga menyebarkan Islam di komplek umat Kampung Pulo tidak terganggu. Nah di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pepohonan kepala keluarga itu sebuah simbol dari putra-putri Arif Muhammad, punya anaknya 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah kalau Pulau Ponyang ini luasnya sekitar 7,5 hektar, kalau Danau Cangkuang sekitar 20 hektar. Danau Cangkuang ini hasil bendungan pengikut Mbah Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Di tengah hamparan air yang berdiri tenang, Kampung Pulo berdiri dalam kesederhanaannya, dikelilingi danau, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat ini mengajarkan arti ketenangan yang sesungguhnya. Di tempat ini, kehidupan dijalani dengan penuh kesederhanaan dan makna. Pulau kecil ini menyimpan kesederhanaan yang dijaga turun-temurun. Hanya 7 bangunan yang berdiri di atasnya, 6 rumah adat, tempat kehidupan bernaung, dan 1 musola sebagai penuntun jiwa dan doa. Di tengah pulau yang dikelilingi air dan ketenangan ini, kita diingatkan bahwa kedamaian sejati lahir saat manusia mampu hidup selaras dengan alam, tradisi, dan sejarah.